Teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kita akan bicara sesuatu yang sedikit berbeda dengan biasanya. Kita bicara tafsir. Terakhir kemarin sampai ayat berapa ya? Ayat 2. Satu 2. Saya belum 2. Ayat 2 sudah selesai. Kita belajar saja. Sudah selesai. Sekarang ayat 3 ya. Baik, ini saya mau sesuatu yang lain. Jadi teman-teman yang berbahagia, kita akan bahas surat Al-Hadid ayat 16 yang digunakan untuk sindulan PA itu. Kaitannya nanti dengan perilaku kita jika kita bandingkan dengan orang-orang ahli kitab. Silakan Mas Santoso dibaca surat Al-Hadid surat ke-56 57 ya, ayat 16. Surat Al-Hadid ayat 16. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, kita berkaca kepada ayat ini, ayat yang amat sangat penting bagi warga Masjid Tafsir Al-Quran, karena simbolnya sendiri adalah ayat ini. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jadi alam yakni lil ladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita bicara orang beriman, ya tentu saja termasuk kita. Ini orang-orang yang ingin menjadi orang beriman pun kena ayat itu kan. Dalam proses menuju keimanan tidak kena ayat itu kan gitu. Ya, ayat ini merupakan pertanyaan bagi kita semuanya, bukan untuk kita jawab sudah atau belum dan sebagainya, tidak, tapi untuk kita jawab dengan perbuatan. Alam yakni ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Antaksya'a qulubuhum, untuk tunduk hati mereka ya dzikrillah, dengan mengingat Allah. Artinya kalau memang kita itu sebenarnya beriman, ketika kita ingat nama Allah itu sendiri, ya kita pasti akan ada getaran jiwa, ada getaran hati, getaran batin. Bahkan ketika ada orang lain menyebut nama Allah dengan nada miring, rasa gila kita muncul. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu, ya, dan sekarang pun masih sedang dalam proses gitu ya, karena tersinggung dengan Ahok yang menyikir surat Al-Maidah ayat 51 ya, maka kemudian umat Islam bangkit ketersinggungannya, kemarahannya dan sebagainya. Sehingga jutaan di antara mereka rela untuk mengorbankan waktu, ya, tenaga, ya, harta jiwa, ya, datang ke Jakarta untuk melakukan protes itu, baik tanggal 4 November maupun tanggal 2 Desember. Ya. Nah, ketika ada orang menyebut nama Allah dengan nada positif, dia akan tergetar hatinya.
ada getaran jiwa, ada getaran batin, ada getaran hati, bahagia, tenang. Tetapi ketika nama Allah itu disebut dengan nada yang miring, dengan nada yang sumbang, itu ada rasa tidak suka, ada rasa bela terhadap nama Allah sendiri, kan itu. Ya, banyak orang yang mereka itu berani mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan nyawa. Ya, kalau kita bicara kasusnya Charlie Hebdo yang menjadikan Muhammad sebagai ejekan dalam kartun, ya, dalam kartun, ya. Kemudian karena diprotes di seluruh dunia juga tidak bergeming, namanya Charlie Hebdo itu, kemudian hasilnya, ya ada beberapa gelintir orang yang memang mereka terbakar emosinya, tidak bisa menahan kesabarannya lagi, mereka menyerbu, membunuh banyak orang di situ. Nah, itu semua muncul karena rasa bilanya kepada Allah itu sendiri. Nah, apakah kita, ya, orang yang katanya beriman ini ada rasa bila seperti itu kepada Allah? Coba mari kita lihat di surat Al-Anfal ayat kedua. Al-Anfal surat ke-8 ayat 2. Surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila ya. Jadi ketika nama Allah disebut gemetar hatinya. Ada getaran jiwa, ada getaran batin. Ada muncul rasa cinta, muncul rasa bela. Kalau itu memang rasa cinta, rasa bahagia, kalau itu sebutannya adalah sebutan yang positif. Tetapi sudah pasti kalau sebutannya itu dengan nada miring, nada sumbang dan sebagainya, yang muncul adalah rasa bilanya yang luar biasa. Nah, itulah orang yang memang dia itu sedang dilanda cinta. Artinya dia yang mencintai Allah, ya. Kalau Allah dilecehkan, ya muncul rasa bila seperti itu, kan gitu. Terus? Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, jadi ketika orang lain menyebut nama Allah, muncul rasa bela, rasa cinta, rasa bahagia, dan sebagainya itu tadi. Tapi kemudian ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan, firman-firman Allah itu dibacakan kepada dirinya, ya tambah imannya. Artinya bahwa ketika dia mendengarkan kajian-kajian yang mengupas tentang ayat-ayat Allah, mengupas tentang firman Allah, ketika dia mempelajari, ya, ayat-ayat Allah, baik yang bersifat qauliyah maupun kauniyah tentang kealaman, ketika dia belajar tentang ilmu kealaman, ambil saja tentang penciptaan jagat raya yang pernah kita bicarakan, imannya tambah kuat, imannya tambah kokoh, luar biasa. Ya, seolah-olah ilmu pengetahuan itu menjadi media pembuktian, ya, terhadap kebenaran Al-Quran itu sendiri. Maka wajar kalau Allah itu menurunkan Al-Quran itu sebagai mukjizat dari Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Karena mukjizat Al-Quran itu amat sangat berbeda dengan mukjizat Nabi yang lain. Ya, karena yang bisa menikmati, yang bisa membuktikan, yang bisa merasakan kehebatannya Quran itu, ya, bisa melihat menyaksikan kehebatannya Al-Quran itu adalah manusia yang hidup sejak zaman Rasulullah sampai, ya, kiamat nanti. Sejak zaman Rasulullah masih hidup sampai kiamat nanti, gitu. Ya, betapa banyaknya sekarang ini orang-orang yang mereka itu berusaha untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu salah. Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran itu bukan berasal dari Allah. Bahwa banyak di antara manusia di jagat raya ini yang mereka itu membuat kitab suci yang sebanding dengan Al-Quran atau karya sastra yang sebanding dengan Al-Quran. Ini karena Al-Quran menantang yang demikian, telah kita bicarakan. Ya, kalau memang ragu bahwa Al-Quran itu datang dari Allah,
Artinya kamu yakin bahwa Al-Quran itu berasal dari Nabi Muhammad, berasal dari manusia. Ya kalau satu orang manusia bisa membuat karya cipta seperti ini, sudah pasti kalau ada masyarakat banyak, manusia yang banyak, pahlawan budaya banyak yang saling mendukung satu terhadap yang lain, ya secara logika tentu mereka akan mampu membuat satu surat atau bahkan membuat satu kitab yang sebanding dengan Al-Quran ini kan gitu. Maka mereka mencurahkan ya waktu, pikiran, tenaga, harta, kekayaan dan sebagainya untuk membuktikan itu. Tapi sudah selama 14 abad ini tidak pernah terbukti kan gitu. Dan memang tidak pernah akan terbukti kan gitu. Ya. Ketika Rasulullah masih hidup, Al-Quran turun, ya. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah juga masih hidup. Ya, tetapi meskipun Abu Lahab itu masih hidup, Allah sudah mengutuk yang namanya Abu Lahab itu beserta istrinya itu. Ya, mereka akan masuk neraka. Ya, andaikan Abu Lahab itu mengucapkan kalimat syahadat, ya, andaikan Abu Lahab itu masuk Islam baik sungguh-sungguh maupun pura-pura, maka Al-Quran itu sudah runtuh sebenarnya. Artinya sudah tidak menjadi kata-kata Allah betul, ya, karena prediksinya bahwa Abu Lahab masuk neraka itu kemudian gagal. Ya, tetapi ternyata tidak bisa. Abu Lahab pun beserta istrinya juga tidak bisa menggagalkan firman Allah itu sendiri, ketetapan Allah itu sendiri. Tetap saja namanya Abu Lahab dan istrinya itu mati dalam kehinaan, mati dalam kekafiran kan gitu. Tidak bisa bersahadat pada saat itu kan itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya, orang-orang yang seperti itu karena kecintaannya kepada Allah yang amat sangat tinggi, ya, ketika disebut hatinya atau nama Allah di hatinya bergetar, ketika dikaji firman-firman Allah, baik yang qauliyah maupun kauniyah, itu bertambah keimanannya. Ya, keyakinannya terhadap Islam, keyakinannya terhadap kebenaran Islam itu sendiri semakin kokoh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan pada orang-orang seperti itu bertawakalnya itu hanya kepada Allah saja. Luar biasa. Nah, harusnya semua orang beriman itu keadaannya ya seperti itu. Nah, itulah orang yang diseru oleh Allah di dalam surat Al-Fatih tadi. Ya, alam yakni lilladzina amanu gitu. Entah aku belum diberilah, ya, untuk ingat kepada Allah. Wa ma nazara minal haq, dan apa-apa yang diturunkan dari kebenaran itu sendiri, yakni Al-Quran itu. Ya, artinya ketika nama Allah disebut, ya, maka ada getaran jiwa di situ, ya. Kemudian dia karena keimanannya itu, ya, dia tunduk, dia susuk, dia tunduk, dia kuduk, ya, kepada Allah dan juga kepada Al-Quran yang dalam hal ini adalah firman Allah kan gitu. Ya, maka orang-orang yang beriman itu, ya, tidak akan bosan-bosannya mempelajari, ya, firman-firman Allah itu, ayat-ayat Allah itu. Ya, selalu saja muncul sesuatu yang baru, selalu saja muncul sesuatu yang baru. Ya, kita sudah mempelajari, membaca Al-Quran, ya, ribuan kali. Baik ketika kita sedang sholat maupun ketika di luar sholat. Ya, saya yakin ribuan kali kita baca Al-Fatihah itu. Ya, tetapi ya selama ini selalu saja bertambah informasi tentang Al-Fatihah itu, kesan positif terhadap Al-Fatihah itu, ya, senantiasa bertambah. Ilmu kita terhadap Al-Fatihah itu senantiasa saja bertambah. Ya, satu orang alim berbicara tentang satu ayat saja, katakan ihdinas siratal mustaqim, ya. Dia mengupas dari satu sisi dengan latar belakang background keilmuan yang dia miliki, kan, ya. Nanti orang lain lagi membahas ayat yang sama, ihdinas siratal mustaqim, ya, dengan bahasan berlatar belakang background yang background keilmuan yang dia miliki. Sudah pasti di antara dua orang itu tidak akan ada yang sama persis begitu.
Ya, satu melengkapi yang lain, satu memberi nilai tambah terhadap yang lain. Nah, kalau yang bicara itu 5 orang, artinya kita akan semakin luas, ya, pengetahuan kita terhadap satu ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya, bahkan ya, bulan lalu kita sudah mempelajari ihdinas siratal mustaqim. Sekarang kita belajar lagi ihdinas siratal mustaqim. Sesuatu yang disampaikan 1 bulan yang lalu disampaikan lagi pada saat kesempatan yang baru lagi, itu selalu saja ya ada kenikmatan yang kita rasakan di situ. Ya, tidak akan habis ya. Ilmu Allah itu ditulis ya dengan bahkan kecil lautan ya, laut menjadi tinta ya, pohon-pohon menjadi pena ya, meskipun ditambah lagi 1 lautan lagi untuk menulis kalimat Allah itu tidak akan habis ya. Artinya senantiasa ilmu kita akan bertambah kalau kita itu mengkaji lagi terhadap Al-Quran itu. Coba dilihat tentang lautan tentang di dalam surat Kahfi ayat 109 ayat kedua belum terakhir. Surat Al-Kahfi ayat 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya, sampai seperti itu Allah mengatakan begitu. Pulau kadang toh tidak ada kalimat Rabbi, tidak ada kalimat Rabbi. Walau tidak bahru qabla andang pada kalimat Rabbi, walau tidak demikian wadah. Ini andaikan laut itu menjadi tinta, digunakan untuk menulis kalimat Tuhan Allah, ilmu Allah dalam konteks ini termasuk juga firman-firman Allah tadi. Sungguh laut itu akan habis sebelum kalimat itu ditulis, bahkan ditambah banyak itu pun tidak akan mampu ya dipergunakan untuk menulis seluruh kalimat Allah kan itu. Luar biasa. Maka orang Islam kita bisa menyaksikan para kiai, para ulama dan sebagainya itu, mereka itu semakin asik mempelajari, semakin asik belajar, semakin masuk belajar. Dan menulis kitab itu merupakan bagian dari belajar itu sendiri. Ya. Yang namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, ya dia menguraikan 1 ayat saja, yang namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ya, itu jadi sebuah buku yang cukup tebal, 2 jilid ya, Madarij Salikin, ya, dan itu ya merupakan pelajaran tentang tauhid yang luar biasa. Ya, kita sering meminjam bahasa dia dengan adanya hidayah ilmu dan sebagainya itu. Jadi kalau kita mempelajari, kita belajar tentang kalimat-kalimat Allah itu, tidak hanya kalimat Allah yang dalam Al-Quran saja, tapi juga yang ada dalam alam semesta tadi. Ya, ketika kita mempelajari itu, gitu ya, nanti akan semakin dalam dan semakin luas. Ketika kita menghendaki untuk memperdalam keilmuan kita tentang itu, tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya betul-betul akan semakin dalam. Ketika kita ingin memperluasnya ke samping, ke arah horizontal, ya semakin luas. Berapa jauh kita bisa menguasai, ya terserah kita. Saya tergantung kepada kesungguhan kita. Ya, ketika kita mau sungguh-sungguh untuk memperdalam, ya akan dalam sedalam-dalamnya. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk memperluas, melihat hubungan horizontal antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau melihat hubungan horizontal antara ayat-ayat yang bersifat qauliyah dengan ayat-ayat yang bersifat kauniyah, itu kita akan mendapatkan hubungan itu satu dengan yang lain. Ya, maka dari satu Al-Quran itu sendiri sudah terlahir sekian banyak ilmu. Ya,
terutama ilmu Quran, tafsir Quran, ya, kemudian lahir hadis, tafsir hadis, gitu ya. Ya, kemudian ada ilmu nahwu, sorof, ya, balaghah, ilmu mantik, ya, artinya tentang akal, kaitannya untuk memahami ayat-ayat Allah itu sendiri. Banyak sekali ilmu yang terlahir dari situ, ya. Nah, samping itu juga berkembangnya lughah sendiri, yang tadinya secara tradisional, ya, kemudian akhirnya berkembang, dibukukan, dipakukan bahasa itu. Ya. Jadi satu Quran ini saja sudah menghasilkan jutaan kitab yang ditulis oleh sekian banyak para ulama. Bahkan kalau saya pernah mendengar Prof. Ahmad itu mengatakan, ya, sekarang ini sudah beredar sekitar 1000-an kitab tafsir. Artinya ada 1000 orang ulama yang dia telah 1000 orang ahli tafsir yang dia telah menulis kitab tafsir itu sendiri. Ya, dan tidak ada satu kitab tafsir yang top dengan kitab tafsir yang lain. Kalau itu namanya plagiat. Ya, tetapi satu merujuk yang lain dalam menjelaskan, kemudian dilengkapi dengan pendapatnya, pemahamannya, digabungkan dengan pendapat yang lain dan sebagainya untuk memperkokoh pendapatnya, untuk memperluas pemahamannya dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama. Gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, nah, begitu luasnya ilmu yang digelar oleh Allah di jagat raya ini, menjadikan kita itu sebenarnya kalau kita memang sungguh-sungguh menuntut ilmu, menjadi kecil kita itu. Merasa diri kita itu kecil gitu. Ya. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang kemudian dia menganggap dirinya itu sudah hebat, sudah pintar, sudah banyak ilmu dan sebagainya. Akhirnya sering meremehkan orang lain. Menjadi sombong dirinya. Nah, luar biasa itu. Nah, semoga kita sebagai hamba Allah yang mempelajari surat Al-Hadid ayat 16 ini tidak terserang penyakit yang demikian tadi. Gitu. Ya, sekali lagi kembali Allah bertanya kepada kita semuanya, ya apa belum sampai masanya kita itu mestinya tunduk khusyuk kepada Al-Quran itu, ya, dan juga kepada Allah maupun kepada Al-Quran. Artinya sekarang inilah waktunya, saat inilah waktunya kita bertobat kembali ke jalan Allah. Ya, sekarang inilah waktunya kita itu betul-betul tunduk kepada Allah, jangan seperti yang lalu-lalu. Ya, kalau sampai kita mengundur-undur, ya, kalau sampai kita menunda-nunda, ya, kematian mungkin akan menjemput kita lebih dahulu, ya, gitu, daripada waktu kita tunduk tadi. Nah, rugilah orang seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang berbahagia, ayat ini bukan untuk kita jawab dengan lisan kita, sudah atau belum, tetapi jawabannya jelas sudah. Tetapi harus kita wujudkan, realisasikan dalam amal kehidupan sehari-hari, dalam sikap hidup, dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya. Kemudian yang bahaya, peringatan dari Allah ini, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Ya, dan janganlah keadaan mereka itu seperti orang-orang yang telah menerima Al-Quran, telah menerima kitab. Ya, utul kitab. Orang yang telah menerima kitab itu siapa? Ya, yang banyak mereka dalam Al-Quran itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan bahkan itu dijadikan contoh oleh Rasulullah ketika menjelaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya al-maghdub ghairil maghdubi, ketika kita minta ditunjuki ke jalan yang lurus, yaitu jalannya yang telah, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, telah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Nah, Rasulullah menjelaskan orang yang dimurkai itu siapa? Innal maghdubi alaihim al-yahud. Sesungguhnya orang yang dimurkai, ya, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, wa inna dhalina an-nasara, dan orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani. Maka peringatan Rasulullah di dalam peringatan Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 16 ini, ya, betul-betul relevan untuk kita semuanya. Jangan sampai kita membangun kepribadian kita menyerupai kepribadian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai kita ketularan pola hidup
cara hidup, ya, way of life dan sebagainya dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Apalagi Rasulullah juga mengatakan mantasyab karena kaumun bahwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka itu golongan kaum itu kan gitu. Benar, relevan sekali kalau kita bicara hari ini adalah mereka sedang memperingati hari besar mereka hari ini. Nah, sebentar lagi mereka juga akan memperingati tahun baru, tahun Masehi. Ya. Nah, kalau kita itu memiliki keimanan, kalau kita itu memiliki kepribadian sebagai seorang Muslim, ya tentu saja, ya kita tidak akan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang itu, ya. Karena hakikatnya yang menghancurkan agama Allah itu adalah mereka. Dan kehancuran agama mereka sudah menghancurkan, membelakkan agama Allah. Dan itu dilanggengkan sampai sekarang, bahkan sampai kiamat nanti. Ya, mereka menganggap Allah mempunyai anak dan sebagainya. Itu juga melecehkan agama sebenarnya yang seperti itu kan itu. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dalam konteks ini. Ya, kita hormati peribadatan mereka. Allah sudah menentukan lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya, masing-masing dihormati. Beragama apapun kita tetap akan menghormati peribadatan mereka, ya, tetapi jangan kemudian atas nama toleransi kita itu, ya, diharapkan untuk mengucapkan yang seperti itu kepada mereka, ataukah atau bahkan untuk melakukan Natal bersama dengan orang Islam dan sebagainya, tidak dengan cara yang seperti itu. Silakan kalian melakukan acara itu dengan sesuai dengan tuntunan kalian. Kami tidak akan mengganggu sama sekali. Tapi jangan kemudian kami dilibatkan dalam peribadatan seperti itu, karena kami mempunyai cara peribadatan yang sudah bagus, ya, berbeda dengan kalian yang itu. Nah, kemudian tahun baru nanti akan diperingati dengan hura-hura, ya, dengan trompetnya, ya, dengan kembang apinya, ya, dengan pesta-pesta makan di hotel-hotel dan sebagainya. Yang sudah pasti triliunan rupiah akan terbuang di seluruh jagat raya ini untuk memperingati tahun baru itu. Padahal uang triliunan rupiah itu kalau dikumpulkan jadi satu, ya, untuk membangun pendidikan, membangun rumah sakit, untuk membangun jalan, kita akan mendapatkan infrastruktur yang luar biasa hebat, bagus. Tapi hanya dihancurkan dalam waktu satu malam. Orang tidak hanya satu malam, barangkali. Ya, satu malam kalau 24, kalau seluruh jagat raya. Triliunan rupiah tadi. Itu kan amat sangat disayangkan. Oleh karena itu, teman-teman yang sedang online semuanya, kita tidak perlu ikut-ikutan seperti itu. Ya, tidak perlu beli kembang api, tidak perlu ikut-ikutan beli trompet, ya, kafe terus jalan dan sebagainya. Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali, ya gitu. Nah, bahkan kita jadi ikut-ikutan, ya. Kalau yang seperti ini kita tidak mampu mengendalikan diri, nanti bulan Februari ada Valentine's Day dan sebagainya itu, kita jadi ikut-ikutan. Apalagi itu anak-anak yang muda itu ABG dan sebagainya itu. Ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, kita punya cara hidup sendiri, kita punya budaya sendiri. Ya. Nah, sebagai orang Islam tentu mencintai cara hidup Islam, karena itu tuntunan dari Allah. Ya, sebagai orang Islam kita punya budaya Islam. Ya, budaya itu ya dijaga oleh Allah dan Rasulnya. Ya, untuk kita dan untuk kita wariskan kepada generasi, ya, penerus perjuangan dakwah yang akan datang itu. Ya, maka Allah mengingatkan dari wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah keadaan orang-orang beriman itu seperti keadaan orang-orang itu, orang-orang yang tidak Nasrani itu. Nah, spesifik keadaannya seperti apa? Ya, fatola alimul amat faqafat qulubuhum. Ya, berlalu masa yang panjang, ya, mereka tidak mempelajari kitabnya, ya, kemudian mereka pangling terhadap kitabnya, ya, mereka mencukupkan diri dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sinagog, yang ada di tempel, yang ada di gereja dan sebagainya, ya, mereka mencukupkan diri dengan pendapat-pendapat dari para rahib-rahib mereka,
ya pemimpin mereka dan sebagainya. Nah mereka menjadi kurang belajar tentang kitabnya, ya. Jadi kurang belajar tentang kitab sucinya, ya. Jadi rujukan kehidupan mereka itu ya kepada nasihat saran dari para pemimpin mereka aja, ya, bukan kepada kitab suci. Padahal harusnya kalau kita berbicara tentang agama, hidup beragama, tentang penghambaan kita, diri kita kepada Allah, ya kepada Tuhan kata itu, mestinya yang jadikan rujukan adalah kitab suci. Karena kitab suci itu yang berasal dari Tuhan, firman Tuhan. Karena kitab suci itu agama apapun yang namanya kitab suci itu ya, yang dijadikan sebagai sumber rujukan. Harusnya seperti itu. Ya. Tetapi karena mereka di tempat-tempat ibadahnya, peribadatan mereka itu yang kebanyakan yang mereka lakukan itu adalah nasihat saran dari para pemuka agama, kemudian setelah itu mereka nyanyi, ya, nasihat lagi dan sebagainya sampai selesai. Akhirnya mereka tidak paham terhadap kitabnya itu. Ya, sedikit sekali orang yang mengerti, gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, kita tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Ya, cuman sayang ya, ada ya kelompok masyarakat tertentu yang kita sudah ya terkontaminasi dengan keadaan seperti itu. Makanya kita diingatkan jangan seperti itu kan itu. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu kan. Ya. Kalau sampai kita ikut-ikutan seperti itu, ada model pembelajaran kita terhadap agama itu tidak langsung kepada sumbernya, yakni kitab suci, tetapi hanya didasari oleh para pendapat-pendapat, nasihat saran para ustadz-ustadznya, pada orang-orang alim mereka atau kepada tokoh-tokoh masyarakat mereka, gitu ya. Yang namanya tokoh masyarakat, orang alim dan sebagainya itu kan hanya manusia. Yang namanya manusia itu makhluk atau manusia. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini, ya, banyak hal yang bisa ditumpangi oleh kepentingan politik. Sesuatu yang welo salah saja. Ada saja orang yang menyatakan diri orang Islam yang membela. Atau dengan yang lain, begitu. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana umat ini juga tegak di atas kebenaran, kalau yang salahnya tetap dibela mati-matian. Demi untuk mendapatkan keuntungan dunia. Demi untuk mendapatkan rupiah dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman yang berbahagia, kita ingat Rasulullah sudah mengingatkan juga kepada kita semuanya. Ya, la tata'una sunnah mangkana qatlakum tujuan disiplin dan tidak anti-biro'in kata lau jasawi siswa-jasiri tapi semuhin al-Yahudi dan Nasara aman. Jadi sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal dengan demi sejengkal, bahasa demi bahasa, sehingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan mengikutinya juga. Ya, sahabat bertanya, Al-Yahudi juga Nasara, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kemudian Rasul jawab, Saman. Siapa lagi? Lalu siapa lagi? Artinya sudah pasti mereka kan itu. Ya, artinya bahwa pengaruh mereka terhadap kehidupan kita, pengaruh kesesatan mereka terhadap kita itu amat sangat besar. Ya, dikatakan kita itu akan mengikuti mereka jengkal demi jengkal, bahasa demi bahasa, ya. Sampai andaikan masuk lubang biawak pun, andaikan mereka itu mendapat bencana musibah yang besar atau mereka melakukan kesalahan yang besar pun, kita juga akan melakukan kesalahan yang besar itu. Yang jelas. Ya. Nah, kita sendiri paham ya kalau memperingati hari-hari besar kita itu dengan takbir, tahmid dan sebagainya, dengan sholat dan sebagainya, dengan sholat jamaah dan sebagainya, dengan khutbah, saran-saran dari imam, ya, dari pemimpin dan sebagainya itu. Tetapi ketika mereka memperingati hari besarnya dengan mercon, dengan kembang api, dengan hura-hura, kita sudah ikut-ikutan luar biasa.
Bahkan seolah-olah mercon itu seolah-olah jadi budaya kita di bulan Ramadan maupun di bulan di hari raya Idul Fitri. Itu mercon bocor-bocor karena ini. Ya, itu berapa miliar habis itu digunakan untuk nyimpen mercon itu. Seolah-olah itu jadi tradisi yang wajib bagi orang Islam. Ya, ketika Ramadan pertama Idul Fitrinya, akhir Ramadan, kemudian kita nyumet seperti itu. Padahal itu bukan budaya Islam, bukan budaya dari Islam. Ya kita tiru-tiru mereka aja. Ini mereka sampai membakar miliaran rupiah uang, triliunan rupiah uang, kita tiru-tiru ya seperti itu. Aku tidak. Ya, nah maka sekarang dikendalikan seperti itu. Ya, tahun baru stay aja di rumah, nonton TV atau apa, ada pekerjaan dan sebagainya, tidak usah keluar kemana-mana, ya, kendalikan diri, ya, dalam rangka untuk ya menghindari madorot ya yang akan kita lakukan, ya, kalau kita sampai ikut-ikutan pada mereka. Dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah keadaan orang-orang beriman itu seperti keadaan orang-orang Nasrani dan Yahudi kan gitu. Ya, atau lahimu amat fakotat ya. Kemudian berlalu masa yang panjang, hati mereka menjadi keras. Ya, mereka tidak mempelajari kitab-kitab sucinya, tetapi hanya mengandalkan nasihat-nasihat para pemimpin mereka, rahib mereka, pendeta mereka. Akhirnya agama mereka terbelok jauh sejauh-jauhnya, tetapi mereka pun tidak menyadari bahwa mereka itu sudah berbelok. Ya, kalau ajaran agama Allah itu, ya yang namanya Allah itu Esa. Ya, Esa yang betul-betul Esa. Tapi kemudian sudah berkembang, berbelok jauh menjadi Trinitas. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, kemudian ada Roh Kudus. Ya, orang-orang itu meyakini ya bahwa Tuhan satu yang tiga yang satu itu betul-betul mereka yakini. Ya, padahal ya kita harus paham betul bahwa yang seperti itu ya itu tidak dibenarkan oleh Allah itu. Ya. Tetapi mereka sudah kadu ya menggok sejauh-jauhnya seperti itu, sama jauh belokannya, bengkokannya, sehingga tidak bisa kembali gitu. Susah untuk bisa kembali lagi ya. Jadi kita pun juga kalau kita ini sampai mengandalkan cara beragama kita seperti mereka, hanya mengandalkan kepada rahib-rahib, ya, pada pendeta dan sebagainya, ya akhirnya kita pun akan mengalami nasib yang sama, ya. Sama tersesat, tetapi kemudian tidak merasa tersesat, ya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti itu, ya. Nah, Waqala Muhammad Fatasat Kulubuhum. Kemudian dikatakan oleh Allah Waqasir minhum fasikun, dan sebagian besar di antara mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah kita tahu cirinya orang-orang yang fasik itu dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 itu. Silakan dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 27. Ya, itu adalah definisi orang fasik, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqda'una ma amara Allahu bihi ayyushala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, orang fasik itu ciri pertamanya adalah yang tidak Allah minta dinikati, yaitu orang-orang yang memutus perjanjiannya, ya, atau melanggar perjanjiannya dengan Allah ketika perjanjian itu telah diteguhkan, telah diikrarkan. Bahkan kitab suci mereka pun diberi nama perjanjian lama dan perjanjian baru.
Nah, perjanjian antara mereka dengan Allah itu apa? Ya sama dengan kita, perjanjian mereka dengan Allah, itu mereka akan menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah. Gitu. Sama. Nah, tapi mereka langgar. Seharusnya mereka itu taat kepada Allah, tetapi kemudian mereka mengingkarinya, taat kepada imam-imam mereka, pendeta mereka, dan sebagainya. Ya, bahkan dikatakan di dalam surat At-Taubah ayat 31 itu, mereka menjadikan terakhir pendeta sebagai Tuhannya. Coba dibaca. Surat At-Taubah ayat 31. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia, dan apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi mereka menjadikan orang-orang alim mereka, orang Yahudi tadi, dan rahib-rahib mereka, orang-orang Nasrani sebagai Tuhan mereka. Ya, termasuk juga Isa, mereka sembah dan sebagainya tadi. Nah, ketika ayat ini turun, ya Salman Al-Farisi yang dulu dia beragama Nasrani, Salman Al-Farisi pernah beragama Majusi karena orang tuanya adalah pendeta agama Majusi, kemudian pindah menjadi Nasrani dan akhirnya ketika mendengar Rasulullah datang, Nabi terakhir datang, beliau Islam. Nah, Salman Al-Farisi ini protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka itu tidak menyembah pendeta-pendeta mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalau pendetanya mengatakan ini haram, mereka mengatakan haram? Apakah kalau pendetanya mengatakan ini halal, mereka juga mengatakan halal? Iya betul ya Rasulullah, itu yang namanya menyembah pendeta mereka. Artinya kalau kita punya sikap seperti itu kepada orang-orang alim kita, taklid buta, seperti itu. Ya, ketika seorang ustadz mengatakan haram, kemudian makmumnya mengatakan haram, ustadz mengatakan halal, makmumnya mengatakan halal dan sebagainya, itu artinya kita takut. Itu artinya yang kita ikuti dia sebagai manusia yang bisa salah dan lupa tadi, bukan kebenaran al-haqqu min rabbika, ya bukan kebenaran yang berasal dari Allah yang kita ikuti. Harusnya kita itu mengikuti apa yang berasal dari Allah, yakni kebenaran tadi. Kalau seorang ustadz mengucapkan sesuatu yang benar, kita ikuti kebenaran itu. Mengikuti kebenaran itu artinya mengikuti Allah, bukan mengikuti ustadznya tadi. Artinya ketika kita mengikuti Allah, artinya kita menyembah Allah, bukan menyembah ustadznya tadi. Tapi kalau sampai ustadznya mengatakan sesuatu yang benar maupun salah, tetap ditaati, yang salah-salah tetap ditaati, artinya kita mendewakan, kita sudah menyembah ustadz tadi, atau orang alim tadi, bukan menyembah kepada Allah. Karena yang disampaikan Ustaz tadi sesuatu yang batin tetap kita ikuti kan gitu. Nah, yang diajarkan oleh Allah Isa itu adalah supaya kita menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kita kepada Allah saja. Wahid, Tuhan yang satu. Ya, tetapi kemudian mereka berbelok menjadi trinitas itu. Nah, jauh banget dari api kalau kita bicara tentang ketuhanan, tentang tauhid kan itu. Jadi kembali. Ciri fasik yang pertama itu adalah memutuskan perjanjian setelah perjanjian itu teguh. Termasuk kita, orang Islam yang sudah bersahabat, asyhadu alla ilaha illallah, aku berjanji, aku bersaksi, aku bersumpah setia tidak ada ilah yang aku sembah, aku taati, aku ibadati kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah setia. Ya, bahwa Rasulullah itu adalah utusan dan hamba dan utusan Allah yang aku jadikan suri teladan bagi kehidupanku untuk keselamatan dunia akhirat itu. Nah, perjanjian itu sudah teguh, ya. Tetapi kemudian ya sebagian orang yang menyatakan dirinya seorang Islam tadi
Itu kemudian tidak hanya menyembah Allah saja, tetapi disambung sholat gitu ya, nanti dia yang namanya ar-razaknya bukan Allah lagi, tetapi ada dukun, ada pesugihan, ada keris, ada jimat, ada jambi-jambi dan sebagainya untuk mendapatkan rezeki itu kan itu. Nah yang seperti ini termasuk fasik, ya sudah melanggar perjanjiannya dengan Allah kan itu. Ya, karena itu kita harus hati-hati. Ya, kita sudah berjanji untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan yang indah, tetapi ternyata kita tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasul. Malah kita mengikuti perilaku orang Yahudi, perilaku orang Nasrani. Ini fasik. Kita sudah memutuskan perjanjian kita dengan Rasul. Alhamdulillah. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita membakar kembang api, itu artinya mereka sebenarnya adalah membakar uang. Sedang membakar uang itu artinya memubazirkan uang. Sedang Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, sedangkan sesungguhnya orang-orang mubazir itu bersikap sebagai orang yang mubazir itu, mereka itu adalah teman-teman setan. Dengan setan. Padahal setan itu senantiasa mengajak innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya. Dengan setan itu senantiasa mengajak kepada perbuatan yang jahat, ya, dan fahsya. Ya, fahsya. Kecil kan itu. Nah, kalau kita itu malah menjadi teman setan, mengikuti langkah-langkah setan, ya kita akan menjadi seperti itu. Orang yang jahat terhadap Allah tadi ya. Dan kemudian orang yang suka senantiasa berbuat kecil. Alhamdulillah. Ya. Maka jangan sampai kemudian larangan Allah yang mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fadalla aymul awad faqasat qulubuhum fakasir minhum fasikun, itu kita tanggapi dengan enteng-enteng saja. Jangan, ini peringatan yang sangat keras, peringatan yang sangat besar untuk kita semuanya, karena dampak negatifnya ya kalau kita sampai ikut-ikutan menyertai mereka, itu kehancuran pribadi maupun kehancuran sosial masyarakat, tatanan hidup masyarakat yang amat sangat luar biasa. Ya, karena hakikatnya kita sudah menghancurkan tauhid yang ada di dalam diri kita kalau kita ikut-ikutan di pola kehidupan mereka. Maka harus waspada betul, karena tadi dikatakan dalam hadis dari Rasulullah tadi, andaikan mereka masuk ke lubang biawak pun kita juga akan mengikuti. Lender saja waktu lubang biawak. Lender saja kita menjadi makanan setan kemaksiatan itu kan itu. Alhamdulillah itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, ayo kita kembali ya kepada peringatan Allah ini, betul-betul kita pahami ya, dengan kita kembali ke jalan Allah kalau sampai kita menyimpang dari kebenaran itu. Ya, kita campurkan betul surat Al-Hadid ayat ke-16 ini gitu ya. Wah, sekarang inilah waktunya kita untuk kembali ke jalan Allah, untuk patuh kepada Allah. Sekarang inilah waktunya kita bertobat. Sekarang inilah waktunya kita mengagungkan asma Allah itu. Ya, berhenti, jangan sampai kita bersikap hidup sebagaimana layaknya orang-orang ahli kitab itu hidup, gitu ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan mereka. Kalau sampai kita ikut-ikutan mereka, kita juga akan mengalami kesalahan yang besar, yang luar biasa juga, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Dan kalau kita itu mengikuti mereka, ikut-ikutan dengan mereka, ya, dalam hal kehidupan dunia ini, sikap hidup, pola pikir dan sebagainya itu ya, sudah pasti muaranya tidak akan menjadi orang yang fasik. Mari kita perlakukan teman sebagai teman, kita perlakukan musuh sebagai musuh, ya, sehingga kita tidak bingung di dalam bersikap itu. Ini teman, ini musuh. Garis demarkasinya itu jelas. Ada front. Yang di sini itu teman, yang di sana itu musuh. Cetol, dibikin cetol seperti itu. Jangan sampai dibikin belawur, kabur. Ya, teman seolah menjadi musuh, musuh seolah menjadi teman. Jangan sampai seperti itu. Ya, nanti kita akan rugi sendiri kalau sikap kita itu sampai seperti itu. Ya, nah monggo ya, semua pilihan itu ada di depan mata kita sendiri. Ya, yang memilih sesuai dengan kehendak Allah itulah yang akan mendapatkan kebahagiaannya. Tetapi nek sing ora milih sak karepe uripe, ya akhirnya dia akan terjerumus ke dalam lubang biawak tadi. Begitu masa-masa yang bisa kita bicarakan tentang surat Al-Hadid ayat 16 ini.
dalam kaitannya dengan menyambut tahun baru orang-orang Nasrani itu, mudah-mudahan kita tidak ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Iya, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Iya, silakan. Yang pertama, Ustaz, tentang ayat yang dibacakan maka bergetar hatinya. Bagaimana dengan keadaan umat muslim yang sekarang ini banyak yang merasa bila Al-Quran ketika Islam dilecehkan ataupun jika dibacakan ayat-ayat Quran dibacakan atau dijelaskan itu terhanyut membenarkan. Tetapi setelah itu tentang ibadah maupun pengamalan ilmunya hanya sekedarnya saja tanpa memaksimalkannya. Apakah ini termasuk indikasi sifat munafik, Ustaz? Bisa, betul bisa. Ya, kalau yang namanya orang beriman kan tidak seperti itu. Orang beriman kan indikatornya, indikasinya ada dalam surat ayat 15 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun gitu. Semua orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tidak ada ragu-ragu. Dia sama sekali tidak ragu kalau jalan kebenaran yang ditempuh itu ya akan mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Tidak ada ragu-ragu lagi. Pasti mulia. Tidak usah tiru-tiru orang lain. Tidak usah belajar ilmu agama lain. Agamanya sendiri dia pelajari dan diamalkan dari pemikiran serius, pasti sukses dia. Nah, orang-orang seperti itu tidak punya kemantapan hati, ada ragu-ragu barangkali itu ya. Nah, kemudian berikutnya baca itu diamalin uang sendiri. Ciri berikutnya adalah mereka itu berjihad, bersungguh-sungguh, tidak bermalas-malas. Jadi orang yang malas itu lawannya orang yang bersungguh-sungguh. Diamalin uang sendiri. Ketika menafkahkan hartanya, dia menafkahkan hartanya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan pikir. Ketika menafkahkan jiwanya di jalan Allah, dia juga bersungguh-sungguh, tidak malas. Saya katakan malas itu hakikatnya pikir terhadap dirinya. Kalau pikir itu bahasa yang digunakan untuk orang yang pikir terhadap hartanya. Tetapi hakikatnya sama, mereka yang pikir dengan tubuhnya, jiwanya, dirinya, itu dia juga pikir, itu malas. Kan itu. Nah malas, saya katakan tadi, malas maupun pikir, itu merupakan indikator orang-orang munafik, kan gitu. Nah, coba kita lihat di dalam surat An-Nisa ya, 140 berapa itu, 142 mungkin. Surat An-Nisa ayat 142. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, jelas. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Iya. Jadi mereka tidak menipu Allah. Tapi sebenarnya yang benar adalah mereka itu tertipu oleh dirinya sendiri. Ya, ketika mereka malas dengan sholatnya, malas dengan fisabilillahnya, malas berbuat kebaikannya, itu yang merugikan dirinya sendiri. Nah, dia tertipu oleh dirinya sendiri. Ya, dia malas untuk sholat dan sebagainya. Ya, formalitas dia sudah sholat. Ya, memberikan kesan dia rajin sholat. Ya, memberikan kesan dia orang Islam dan sebagainya. Ya, tetapi hakikatnya karena kemalasannya itu ya yang hancur dirinya sendiri. Keimanannya sendiri hancur karena kemalasannya tadi. Hakikatnya dia sudah kehilangan iman itu dengan kemalasan itu. Ya. Dan kebanyakan orang Islam juga mengalami penyakit yang seperti itu. Ya, kurang bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh, baik itu ibadah maupun muamalah itu. Ya, maka semangatnya untuk kembali kepada Quran Sunnah, semangatnya yang ditunjukkan terhadap wasabilillahnya, terhadap Quran yang dilecehkan dan sebagainya itu, ya belum mampu untuk menggerakkan dirinya sebagai hamba Allah untuk berbuat sungguh-sungguh
di dalam menghambakan diri kepada Allah. Ya, memang betul ada orang-orang Islam tertentu yang seperti itu. Ya, dia tidak sholat, bahkan dia mabuk-mabukan. Tetapi kalau agamanya dilecehkan, dia ngamuk. Bacok loh, gitu. Ngamuk dia. Ya, biar aja dia seperti itu kan itu. Nah, yang benar tidak seperti itu. Yang benar terus ya meningkatkan diri, memanfaatkan momentum ya 2012 ini ya dengan sebaik-baiknya untuk menumbuhkan semangat menghambakan diri kepada Allah, menumbuhkan rasa bilanya kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah. Ya, dan mudah-mudahan ya seperti yang sedang beredar sekarang ini ya, sudah dibentuk sebuah PT dan sebagainya untuk mendirikan minimarket Muslim ya, pendek kata yang menjadi alternatif bagi orang Islam nanti ya, supaya tidak ke supermarket mereka orang-orang Nasrani yang kemarin itu juga ada berita potongan Rp100 donasi Rp100 di satu minimarket tertentu itu ternyata juga disalurkan untuk lembaga-lembaga Nasrani dan jumlahnya mencapai triliunan. Karena setiap hari berapa orang kali 100. Kalau pelanggannya ada 50 juta, ya 50 juta orang seluruh Indonesia namanya. Kalau dikalikan 100, ya setiap hari sudah 55 miliar. 50 juta aja. 5 miliar luar biasa. Itu sehari, nggak salah setahun. Wah, ya cash banget padahal gitu. Ya. Nah, apalagi keuntungannya itu donasi Rp100. Keuntungannya berapa dia sehari? Ya, berapa puluh ribu, ratus ribu dia sehari. Ya, mengeruk keuntungan kita. Nah, orang Islam harus mampu membangun perekonomiannya sendiri. Mereka butuh kebutuhan sehari-hari, kelontong dan sebagainya. Ya, orang Islam lain yang harusnya menyediakan sehingga keuntungannya bisa kembali kepada sesama umat Islam. Ya. Nah, teman-teman yang di Korea yang sekarang ini masih bekerja, mungkin kumpulkan uang itu nanti barangkali ketika pulang di Indonesia bergabung dengan itu, 2012 itu ya. Kemudian berikan minimarket di mana dan sebagainya sehingga rantai jaringan perekonomian kita itu betul-betul menyebar ke seluruh negeri ini betul-betul kokoh sangat. Ya, mudah-mudahan aja seperti itu. Iya betul Mas, indikasinya seperti itu. Bagaimana silakan? Ada pertanyaan lagi Ustaz. Yes. Pernah kami membaca tausiah seorang Ustadz bahwa manusia biasanya dimatikan oleh Allah sesuai kebiasaan manusia tersebut. Apakah ini ada dalil atau hadisnya? Ya kalau hadis dalil saya belum pernah membaca, tetapi ya memang seperti itu keadaan kita. Artinya kalau kita itu memang dermawan, kedermawanan kita itu tidak akan mudah berubah. Sehingga kita menjadi mati dalam keadaan dermawan. Nah kalau kita itu pikir, tidak mudah untuk merubah kepikiran menjadi kedermawanan itu. Nah orang yang pikir, bahkan membiasakan diri pikir, bersikap pikir, bahkan membujuk orang lain untuk bersikap pikir, ya orang seperti itu sudah pasti akan mati dalam keadaan pikir. Semuanya akan berjalan sesuai dengan sunatullah-nya. Ya maka sifat-sifat baik, karakter-karakter baik itu harus segera ditanamkan ke dalam diri kita masing-masing, hingga dalam keadaan sehari-hari kita akan hidup seperti itu. Sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang murah hati, murah senyum, sebagai orang yang dia penuh kasih sayang, sebagai orang yang pemaaf. Sehingga ketika mati pun juga menjadi pemaaf, penuh kasih sayang, jujur, dan sebagainya. Orang yang karakternya itu jujur, sudah membangun kepribadian jujur, dia untuk berbohong itu menjadi berat sekali. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang biasa berbohong, untuk jujur itu menjadi sulit sekali. Ya, sehingga orang-orang yang biasa jujur mati dalam keadaan jujur, orang yang biasa bohong mati dalam keadaan bohong. Orang yang biasa dermawan, dia mati dalam keadaan dermawan. Dia ketika orang yang kikir, dia mati juga dalam keadaan kikir. Nah, bahkan ada ayat itu yang kaitannya dengan orang munafik, ya mereka akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan munafik seperti itu. Coba dibuka di dalam surat Taubah
Ayatnya sekitar ayat 77. Surah At-Taubah ayat 77. Ya, dilihat dulu, betul enggak? Atau apa, surat ke-9, ayatnya 77. Coba? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ya, dibaca ayat sebelumnya biar ketara kaitannya dengan itu. Benar. Ayat 75, 76. 76. Terjemahnya aja. 75, 76. Terjemahnya aja. Ya. Di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, itu ada orang-orang ada banyak orang sebenarnya yang itu ya, yang mereka itu berjanji berikrar kepada Allah. Nanti kalau saya dapat rezeki, saya akan jadi bersedekah, banyak akan menjadi orang soleh, akan menjadi orang yang dermawan. Tetapi ternyata mereka mengingkari perjanjiannya, dapat rezeki yang banyak, bahkan mengalir bagaikan air bah. Nah, lalu mereka itu lupa, akhirnya melupakan diri mereka sendiri, melupakan janji mereka sendiri. Nah, kalau orang sampai berbuat seperti itu, tadinya sudah bersyahadat untuk tunduk patuh kepada Allah, termasuk dalam konteks itu juga untuk menjadi orang yang dermawan ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, tetapi justru dia menentang syahadatnya untuk tunduk patuh kepada Allah. Justru dia menjadi orang yang kikir. Maka kemudian akhirnya Allah menumbuhkan kemunafikan di dalam dirinya sampai mati. Tentu Allah tidak dolim, orang tidak apa-apa kemudian ditumbuhkan kemunafikan sampai mati. Tetapi ketumbuhnya kemunafikan sampai mati itu ya karena dia sendiri bersikap hidup sebagaimana layaknya sikap hidup orang munafik, ya. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan dia akan mengalami kesulitan untuk menjadi orang beriman sampai mati pun akhirnya menjadi orang-orang yang munafik itu. Nah, itu bilang itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, iya. Apakah memakan makanan perayaan Natal boleh dimakan, Ustaz? Ya, kalau boleh saja. Makan makanan kenduran ya boleh saja. Yang penting bukan sembeliannya kan gitu. Bahaya gitu kalau kaitannya dengan peribadatan atau sembelian dan sebagainya. Kalau hanya roti, kue dan sebagainya boleh saja. Tetapi kita orang beriman harusnya tidak berpikir seperti itu, tidak berpikir untuk dikei atau menerima pemberian orang lain. Ya, jadilah jadilah pribadi yang berwibawa gitu. Ya, kalau kaitannya ekonomi, orang yang sering memberi itu kan akan menjadi orang yang berwibawa, bukan orang yang berharap untuk diberi. Rasulullah sendiri mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka orang yang beriman itu tidak berharap untuk diberi. Ya, bahkan dalam keadaan kritis pun ya dia tetap suka memberi. Contohnya ketika dalam satu pertempuran ada banyak korban di tengah umat Islam. Nah, yang sedang menggeletak di mana-mana di berbagai tempat itu. Kemudian orang-orang yang bertugas untuk memberi minum kepada korban perang itu, mereka memberi minum dari satu korban kepada korban yang lainnya. Tetapi ternyata mereka masih mampu mendahulukan saudaranya. Ya, tolong silakan ketika dia mau diberi minum, dia menolak. Tolong berikan pada saudara saya yang lain sana. Mungkin dia lebih membutuhkan daripada saya. Ya, ketika diantarkan kepada saudaranya yang lain di sana untuk beri minum yang sudah terluka parah tadi, kemudian dia juga mengatakan hal yang sama. Dia mengutamakan untuk diberikan kepada orang lain, bukan kepada saya. Ya, mudah-mudahan dia lebih bermanfaat bagi dia. Saya perang urung ya sebentar lagi mati. Ya. Mungkin pikirannya seperti itu. Ya, mendahulukan orang lain.
Nah, orang yang memang suka membiasakan diri mendahulukan orang lain, sampai mati pun tidak akan begitu. Tetapi orang yang suka mendahulukan dirinya sendiri, ya sampai mati pun juga seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Ini terakhir tadi pertanyaannya apa? Iya, apakah itu apa perayaan makanan itu yang buat Natal itu? Iya, ini tadi kalau itu bicara hukum halal haram ya udah. Kalau itu memang roti tidak ada kaitannya dengan sembelihan ya halal. Tapi lebih jauh dari itu, janganlah kita berharap untuk diberi kue-kue atau apa perayaan Natal. Tapi kalau di kantor umpamanya dicepai gitu atau disuguhi, ya kita dimakan tidak ada masalah. Tapi jangan berharap supaya kita tidak menjadi orang bawahan, tetapi kita akan menjadi orang yang berwibawa, tidak menjadi orang yang diremehkan oleh orang lain, dikendalikan dengan makanan atau pemberian orang lain, tetapi kita menjadi orang yang berwibawa, ya, hidup merdeka, bebas, bertauhid, ya, karena kita tidak berharap untuk diberi oleh orang lain, tapi justru malah suka memberi. Begitu Mas Ando, mudah-mudahan bisa dipahami. Oh iya, Ustaz, ini berhubungan dengan mau perayaan tahun baru ini, biasanya kalau di Korea itu nggak begitu serami di Indonesia, tapi kalau kita ini melihat pesta kembang api itu, Ustaz, kalau apakah termasuk ini mengikuti cara beragama mereka, Ustaz? Ya mungkin saja. Ya seneng manune duitnya diotong api diotong duitnya. Nah, nanti kan berikutnya kepengen tiru-tiru ketika banyak uang dia juga akan tiru-tiru beli, tiru-tiru nyemat. Ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita nikmati itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Ya. Kalau kita nonton perayaan itu senang, nanti kita juga ikut-ikutan. Sama persis orang yang suka nonton dangdut, mikul-mikul di atas panggung mungkin dengan katok atau pakaian yang minim dan sebagainya. Ya kita terpengaruh oleh budaya mereka, keadaan mereka, pola hidup mereka yang seperti itu. Ya, kalau zaman dulu mungkin dengan sinden suka nonton wayang atau senang nyinden atau joget sinden dan sebagainya, suka nyawar dan sebagainya, ya akhirnya kita jadi seperti itu. Aku rasa nonton luar. Oh iya, Ustaz. Ya kemudian yang nikmati acara yang lain. Ya, yang biasanya di Korea ini sering ini, Ustaz. Apa? Ada undangan makan-makan, Ustaz. Biasanya undangan di pabrik. Undangan makan biasanya itu banyak ini minuman keras, Ustaz. Yang di situ, Ustaz. Itu sebaiknya itu ini ya ditolak ya, Ustaz. Ya, sebaiknya tidak usah saja. Biasanya saya sudah makan tadi atau saya ada acara dengan teman-teman saya, nggak perlu mengadakan acara sendiri bareng-bareng. Oh iya Ustaz, ini biasanya. Makan bareng saya dapat undangan makan di sana, padahal acara kita bersama gitu ngumpul mana gitu. Ya ini biar yang ya ini. Soalnya ya. Biasanya ada undangan makan bersama ini di pabrik ini. Nah, ya, pasti ada minuman kerasnya itu. Ya iya, memang budaya mereka seperti itu. Iya Ustaz, ya itu sebagai pertanyaan terakhir Ustaz. Jadi ada pertanyaan lagi mungkin bisa diakhiri Ustaz. Baik teman-teman yang sedang online yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, termasuk saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, mari kemudian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustaz. Telepon saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.